Baik, kita lanjutkan materinya, struktur atom dan tabel periodik. Anda sudah mengetahui tingkatan energi untuk pengisian elektron pada orbital. Jadi 1s ini energinya lebih rendah, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, sampai di 4s. Nah, itu langsung masuk ke 3d, kemudian 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, dan seterusnya. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa tingkat energi ke kanan terus lebih besar, 6s, 5p, 4d, terus 7s, 5p, 6p, 5d, 4f, 7p, 6d, 5f, ya, seperti itu. Semakin tinggi tingkat energinya, jadi elektron untuk yang multi elektron itu dia bisa tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, segala macam. Ya. Kalau yang hidrogen dia hanya tingkat energi dia berdasarkan kulit, jadi 2 ini sama energinya, 3 ini sama energinya, sama 3D, sama 4S, 4P, 4D ini sama energinya. Kalau elektron untuk atom hidrogen, kalau multi elektron, nah di sini ada perbedaan energi ya, jadinya antara S sama PP itu lebih tinggi daripada S, ya. Namun kalau yang udah masuk ke kulit D, kulit ketiga, D itu lebih rendah daripada 4P. 4P lebih tinggi ya, dan seterusnya. Nah, konfigurasi elektron adalah suatu pendistribusian elektron pada berbagai orbital di suatu atom. Jadi kalau Anda lihat di sini misalnya ada 1s1, ini hidrogen ya. Artinya 1 itu adalah bilangan kuantum utama, S itu adalah bilangan kuantum azimut, dan 1 adalah jumlah elektron pada subkulitnya. Ya. Makanya kalau kita lihat, kalau di golongan 1 itu semua mulainya dari orbital S ya, berhentinya di orbital S kan. Kalau golongan non logam sama semi logam berhentinya di P biasanya ya. Kemudian N sama dengan 1, 2, 3, 4 itu biasanya kita lihat dari periodenya ya. Periode pertama hidrogen. Nah, ini tadi prinsip Alan Pauli, 2 elektron dalam satu orbital spinnya harus berlawanan. Albo artinya mulai dari energi orbital paling rendah isi sampai ke atas. Kemudian kalau Han, 1 elektron tiap orbital memiliki energi yang sama, spinnya harus paralel dulu. Jadi isi orbital yang kosong. Jadi bisa berpasangan kalau orbital yang kosong itu sudah terisi semua. Nah, contoh yang misalnya bagaimana kan konfigurasi elektron untuk unsur Mg. Mg kita tahu dia 12 elektron kan. 1s2, 2s2, 2p 6, kemudian 3s2 ya. Seperti ini. 12 elektron. Nah, kita juga bisa singkat dengan karena konfigurasi gas mulia itu semuanya pasti penuh ya. P-nya 6. Jadi kita bisa sebut ini adalah konfigurasi neon kan, gas mulia. Di neon 3s2. Bisa kita singkat seperti itu biar tidak terlalu panjang. Ya. Kemudian kalau Cl kita tahu 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p5. Ini kita bisa singkatkan juga neon 3s2 dan 3p5. Nah, untuk bilangan kuantumnya, karena elektron terakhir berada di orbital 3p, N-nya 3, L-nya 1 karena P ya, ML-nya bisa min 1, 0 atau 1. Dan MS-nya bisa sebenarnya bukan min setengah saja, tapi bisa plus setengah dan min setengah. Kenapa? Saya bisa gambar pengisiannya seperti ini. Ini draw aja ya.
bisa gambar begini kan, misalnya ada 3 orbital P. Ini kan sama. Kalau 3P5 kan bisa begini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Benar kan? Bisa nggak ini saya taruh di sini? Bisa. Saya bisa taruh di sini. Ya, saya bisa taruh ini di sini. Bisa. Kenapa? Karena energinya sama. Ini energinya sama sehingga kita bisa menentukan selama dia tidak bertentangan dengan aturan Han, Bau, dan Pauli. Bisa dia menentukan. Tidak harus di sebelah kiri. Jadi menurut saya bisa juga saya bisa seperti ini, bisa saya mulai dari spin rendah, baru spin atas dulu, bisa kan? Saya buat begini. Saya pakai ini. Bisa kan? Jadi bawah dulu saya isi terus atas, bisa. Jadi sebenarnya ini bukan min setengah saja tapi bisa plus setengah. Jadi kemungkinan MS nya adalah min setengah dan plus setengah. Jadi saya bisa tuliskan MS nya adalah plus setengah sama min setengah. Seperti itu. Kenapa? Karena dia dalam energi yang sama, tingkat energi level yang sama. Pak, saya jawab ini boleh nggak? Biasanya ya tidak apa-apa, tapi yang paling penting Anda kalau mengisi bilangan kuantum itu dua awalnya yang harus benar. Kuantum sama ini orbitalnya, ruangnya, jarak sama ruang. Ini kan jarak ya, menentukan jarak dari inti. Ini ruangnya, volumenya. Nah kalau ini kan boleh jadian dia mengisi di semua X, P, E, Y atau Z gitu ya. Dan ini minus setengah plus setengah. Tapi biasanya semuanya dituliskan ini 3 ini. Dan ini juga dituliskan keduanya. Oke, kalau kita lihat di sini elektron pada grup 2A misalnya dengan panjang sampai radium di sini. Ya, ini kita bisa singkat seperti ini dari golongan gas mulia. Ya. Beberapa aturan pengecualian terutama jika untuk yang golongan transisi ya. Orbital D kan biasanya di golongan transisi. Nah misalnya ini 3D4. Nah ini 3D5 kan, 4S1. Kenapa? Karena dia mengisi setengah penuh. Nah di sini ada aturan setengah penuh dan penuh. Kalau dia sudah setengah penuh, itu kemungkinan besar dia lebih stabil. Kalau penuh, dia juga stabil. Jadi dia lebih cenderung tidak mengisi seluruhan di D, tapi dia dia tidak tanggung seperti ini kan, karena D kan punya 5 kamar. Ada 1 kamar yang tidak diisi, sehingga S ini akan mengisi yang ada di D agar biar lebih stabil. Jadi semuanya setengah penuh.
S-nya juga setengah penuh, D-nya juga setengah penuh. Nah, itu membuat dia jadi stabil. Ya. Nah, ini kan kurang satu nih penuh, sehingga S ini bisa memberikan elektronnya ke D. Jadi kita konfigurasi yang normalnya seperti ini, tapi secara eksperimen tidak. Eksperimen bisa saja kestabilan konfigurasi elektron itu seperti ini, karena ada aturan penuh dan setengah penuh. Ini untuk misalnya golongan Cr, Cu, Ag, dan Au ya. Oke, jadi kita bisa lihat kulit terluar yang terisi penuh, dan ini menentukan periodenya untuk kulitnya ya. Ini S, P, D, dan di sini F ya. Coba ini. Berada di mana dia? 4F14, 5D7, 6S2. Kalau dilihat di sini kan dia ada di lantamida ya. Bisa juga di elektron transisi. Elemen transisi. Jadi di logam transisi. Nah kan di sini juga bisa masuk ke F ya. Ini masuk ke logam transisi. Karena di sini ada 5D7. Ini dari konfigurasi elektron dari ground state sampai tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, dari pengisian elektron dan spinnya, kita bisa lihat sifat dari atom tersebut. Apakah dia paramagnetik atau dia magnetik. Kalau paramagnetik itu berarti elektronnya semua tidak berpasangan. Atau ada satu yang berpasangan tapi ada satu yang tidak berpasangan, tetap dia bersifat paramagnetik. Semakin banyak elektron yang tidak berpasangan, semakin dia bisa mengantarkan magnet. Nah, kalau semuanya tidak berpasangan, dia bersifat diamagnetik. Artinya di orbital tersebut dia terisi penuhnya. Seperti itu. Kemudian ada namanya muatan inti efektif, atau kita sebut efek shielding, efek perisai ya. Yang dimana kan kalau ada, kan tiap lintasan dia terisi sudah tertentu elektronnya. Misalnya yang pertama dia terisi 2 elektron, kemudian yang ke paling luarnya 6 elektron misalnya. Nah ini ada namanya efek perisai. Jadi elektron dalam core elektron itu elektron mengisi kulit sebelum kulit valensi. Kalau kulit valensi kan elektron paling luar. Nah, di sini ada efek perisai di mana dia kalau sudah penuh itu disebut muatan inti yang efektif. Itu elektron yang mengisi kulit valensi, kulit terluar. Dan muatan inti efektif yang berasal dari elektron valensi. Jadi muatan inti efektif itu berapa jumlah proton yang terisi di dalam dikurangi berapa jumlah elektron terluar yang ada di inti. Misal ZeF dari kalsium sama plus 2. Kita tahu kalsium itu protonnya 20 kan, nomor atomnya. Jumlah elektronnya normalnya dia 20. Ya. Nah, yang mengikat dari yang sudah terisi penuh adalah minus 18. Ya. Nah, yang terluar adalah 2. Jadi efek shieldingnya, efek perisainya itu yaitu elektron yang sudah terisi penuh tadi 18 dari selisih jumlah elektron yang diisi oleh kalsium. Sehingga muatan inti efektif itu menggambarkan berapa jumlah elektron yang kemungkinan besar dia bisa keluar atau dia bisa menarik elektron lain. Jadi bisa lepas atau dia ditarik oleh elektron lain, menarik elektron lain, Kemudian ukuran elektron. Jari-jari elektron itu biasanya satuannya pikometer. Range-nya dari 37 sampai 270 pikometer. Ini didapatkan dari eksperimen.
C dan H memiliki jarak yang sama antara inti dengan senyawanya ya, large number of compounds. Jadi half of distance between two like atom, HH, CC usually use unit picometer. Nah biasanya kalau C sama CH dengan H kan jari-jarinya tidak terlalu besar atau kecil, ya mirip ya. Nah jari-jari atom yang Anda harus tahu adalah namanya jari-jari kovalen. Jari-jari atom yang berdasarkan jarak antara inti dua atom yang dihubungkan oleh suatu ikatan kimia. Jadi kalau Anda gambar jari-jari bulat, situ bulat gitu ya, besar kecilnya kalau dia memakai bersama elektronnya disebut jari-jari kovalen. Jari-jari ionik ya kalau dia membandingkan antara jari-jari ion, kation dan anionnya. Itu kemarin NaCl kan Na plus lebih sama Cl min, Cl lebih kecil daripada Na ya. Dan satuan jari-jari itu angstrom atau pikometer atau juga bisa nanometer. Nah dari muatan inti efektif tadi itu kita bisa mengetahui berapa jumlah proton dikurangi jumlah S adalah jumlah elektron yang terisi penuh dalam inti dalam atom ya, sehingga kita bisa dapat berapa elektron yang bisa tereksitasi atau yang bisa pindah ya dari tingkat energinya ke tingkat energi yang luar. Nah ini semakin increase down column, jadi dari grup dari golongan semakin meningkat jika ke bawah. Jadi ke bawah kan bilangan kuantum utamanya kan semakin besar, tapi ZF-nya kan nilainya kan konstan. Makanya Anda kalau di golongan 1A, 2A itu kan plus 2 semua. Ya, konstan walaupun dia turun ke bawah. Tapi kalau decrease across row, jadi kalau seperiode ZF-nya akan berkurang. Makanya kan golongan 1, 2A, 3A segala macam makin lama makin ZF-nya akan, walaupun N-nya konstan, kulitnya konstan, tapi ZF-nya akan berkurang. Outer electron field large ZF and radius decrease. Radiusnya akan decrease, tapi ZF-nya juga akan decrease juga ya. Size variation less pronounced of filling core and same outer electron across row. Kalau di golongan transisi beda sendiri ya. Size variation less pronounced of filling core. Jadi ukuran tergantung bagaimana pengisian elektronnya ya. Dan bisa juga dalam N yang sama across row the seperiode. Dan ZF bisa kecil dan R lebih gradually, jadi artinya lebih teratur jari-jarinya. Nah kalau kita lihat yang paling Anda harus tahu adalah ukuran atom atau jari-jari atom itu dari kiri ke kanan akan semakin turun, atas ke bawah akan semakin size increase, size decrease akan ke bawah ya. Oke. Dan yang harus Anda bedakan di sini nih, kalau kita lihat kan dia increase nih, ini jari-jarinya. Kalau yang ini decrease, menurun. Nah kemudian Anda bedakan adalah jari-jari atom dan ion. Kalau Anda lihat, kalau jari-jari atom ini, kalau dia menjadi anion, F misalnya menjadi F minus, jari-jarinya akan semakin besar karena ada penambahan elektron. Semakin banyak elektron dalam lintasan, semakin banyak juga lintasannya, jari-jarinya juga semakin besar. Lithium 340 mikrometer, tapi ditambah dia mengurangi satu elektron, dia semakin kecil. Jadi jari-jari kation akan lebih kecil, jari-jari anion akan lebih besar. Dan yang akan Anda bandingkan adalah jika misalnya kation dengan kation. Kation dengan kation sama-sama kecil, tapi dia dari jumlah elektron yang terlepas semakin banyak, semakin kecil juga dia. Kalau anion, semakin besar anionnya, semakin
muatannya semakin besar juga jari-jarinya. Contoh misalnya mana jari-jari yang kecil, Ca2+ ya, karena dia memiliki muatan paling besar, kation muatan positif paling besar ya. Sekarang urutkan dari yang kecil ke yang besar. Jawabannya yang C ya. Pasti kation dulu, kemudian atom, baru anion. Nah, kalau anion sama muatannya Anda urutkan berdasarkan kenaikan jari-jari seperiode atau segolongannya. Kalau muatannya sama. Atom yang netral juga seperti itu. Kation juga seperti itu. Kalau muatannya sama, Anda bandingkan jari-jarinya segolongan atau seperiode. Oke?